Perkembangan AI di dunia saat ini sangat pesat, hingga mencakup berbagai bidang, seperti industri kesehatan, pendidikan, bisnis, hingga seni. Saat ini AI bukan hanya soal robot atau mesin pintar, tetapi bisa dikatakan sebagai alat bantu yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar, membantu diagnosis medis, mengoptimalkan iklan, hingga menjadi asisten virtual kita semua. Banyak pula perusahaan besar yang menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja dan menciptakan inovasi pada perusahaan tersebut. Namun, di sisi lain, banyak pula manusia yang merasa khawatir akan adanya AI. Mereka takut akan mempengaruhi pekerjaan manusia. Karena itu, para ahli dan pemerintah di berbagai negara pun sedang berusaha merumuskan regulasi untuk memastikan bahwa penggunaan AI tetap etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya mengenai perkembangan AI, perlu diketahui bahwa AI tak bisa jalan sendiri tanpa adanya data yang telah digitalisasi. Digitalisasi merupakan suatu proses yang mengubah data atau informasi dari bentuk fisik seperti kertas dan gambar menjadi format digital seperti PDF, gambar digital, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan pengolahan data dan penyimpanan data yang lebih baik, lebih cepat, serta interaksi yang lebih baik antara pengguna dan sistem. Digitalisasi tidak hanya memiliki dampak positif, karena di sisi lain, digitalisasi juga memiliki dampak negatif, seperti pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang karena digantikan oleh AI. Menurut Erick Thohir, ada 9 pekerjaan yang akan menghilang pada tahun 2030. Di antaranya ada tenaga jasa penyiapan makanan, tenaga administrasi perkantoran, tenaga jasa transportasi, tenaga produksi manufaktur non-auto, construction and extraction, traditional farming, fishing and forestry, sales dan bidang terkait, social manager, dan jasa pengamanan. Pengertian sales. Sales sendiri merupakan bagian penting dalam perusahaan karena kontribusinya yang menentukan pertumbuhan perusahaan, dan orang yang melakukan kegiatan sales disebut salesperson. Berikutnya, penting sales dalam pekerjaan atau perusahaan. Dalam pekerjaan, sales memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis pekerjaan atau perusahaan. Karena sales ini merupakan elemen utama dalam menciptakan pendapatan dan juga menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Aktivitas penjualan tidak hanya tentang menjual produk atau layanan, tetapi juga menciptakan nilai dan solusi bagi pelanggan. Setelah kita mengenal pekerjaan sales serta pentingnya sales dalam pekerjaan, pembahasan selanjutnya yaitu bidang sales yang digantikan oleh AI. Yang pertama yaitu sales analysis, bertugas mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan strategi penjualan. Dengan bantuan AI, analisis data menjadi lebih cepat dan akurat, serta memberikan wawasan real time yang lebih baik dibandingkan dengan cara manual. Yang selanjutnya yaitu sales chatbot, yang bertugas memberikan informasi tentang produk serta menjawab pertanyaan umum untuk meningkatkan pengalaman si pelanggan. Dengan dukungan AI, chatbot ini bisa beroperasi 24 jam sehari, sehingga pelanggan bisa mendapatkan layanan kapan saja yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka. Sebagai pertanyaan, mengapa digitalisasi berdampak bagi pekerjaan sales? Jawabannya, karena digitalisasi cukup memudahkan perusahaan untuk mengakses pasar secara global, sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Sales yang tidak dapat beradaptasi dengan teknologi terbaru mungkin akan merasa kesulitan untuk mempertahankan posisi mereka. Hal ini membuat banyak perusahaan mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi, yaitu AI, yang secara perlahan menggantikan peran sales. Akibatnya, pekerjaan sales mulai berkurang dan berpotensi hilang karena tergantikan oleh AI yang lebih efisien dalam menjalankan tugasnya.
Jadi kesimpulan dapat kita ambil adalah digitalisasi dapat menyebabkan hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Untuk itu, dalam menghadapi era digital yang terus berkembang ini, kita harus ingat bahwa setiap perubahan akan muncul peluang-peluang yang baru. Oleh karena itu, kita harus tetap belajar untuk beradaptasi. Karena dengan keterampilan yang kita miliki hari ini, itu akan menjadi hal-hal yang penting di masa depan nantinya. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena masa depan adalah milik mereka yang berani untuk mengambil langkah.